Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Mursal, ada di channel Mursal Sembako. Kali ini kita mau membahas tentang cara menambah omset toko. Omset toko itu tidak hanya di harga murah, ada juga beberapa trik lagi yang membuat omset toko kita itu bertambah. Emang salah satunya itu di harga murah, itu udah pasti. Yang kedua itu di item barang. Jadi semakin banyak item barang di toko kita itu, maka omset toko secara otomatis pasti bertambah. Karena kenapa? Karena jika contohnya saja, misalnya jika toko kita menjual hanya 10 atau 20 item barang, sementara toko yang lain bisa menjual sampai 50 item barang, tidak mungkin omset toko kita dengan toko lain itu bisa sama. Pasti omsetnya mereka lebih besar karena di mata barangnya lebih banyak. Mungkin hari ini orang akan membeli 1-2 item barang, bisa jadi barang tersebut masih ada di toko, besok dia nggak mungkin beli barang tersebut lagi. Nah, jika ada barang lain pasti mereka akan beli barang yang lain. Terus menerus mereka bisa jadi belanja terus setiap hari kan, karena bisa jadi barangnya juga tidak mungkin bisa lengkap di dalam toko. Cuma kalau 10 macam aja yang kita jual atau 20 macam aja yang kita jual, ya lakunya ya itu aja, barang-barang itu aja. Dan untuk omset bertambah itu sangat sulit. Makanya di toko saya itu jika ada permintaan dan permintaannya itu menurut saya, pertama barang itu bisa saya jual atau kategori kedepannya itu bisa laku menurut saya. Yang kedua, barang itu terjamin bisa dipulangkan. Misalnya ada dari sales-sales yang membawa barang-barang lain gitu kan, misalnya sales Indomarko, dia bikin produk baru, kita berani jual. Karena jika barang itu macet dalam 1-2 bulan, kita bisa retur barang tersebut. Karena mereka rutin ke toko kita, kita bisa belanja yang lain rutin, dan barang itu nanti suatu saat bisa kita pulangkan gitu. Terus lagi masalah omset tadi, yang ketiga adalah pajangan ya. Kalau contoh yang saya bilang item barang tadi, ini termasuk barang baru yang saya jual. Walaupun toko-toko lain udah lama jual, tapi saya ini baru. Mungkin sekitar sebulan atau 2 bulan ini saya baru jual produk barang ini. Kalau yang UP bagnya saya jual terus, tapi yang ini saya baru nyobain. Karena di sini ada 1-2 orang yang minta saya cobain, ternyata berhasil. Nah, itu kan salah satu juga udah menongkrak omset kita kan, walaupun nambahnya hanya cuma seberapa gitu kan, tapi lumayan. Itu 1 item barang. Jadi apabila kita bisa nambah nyampe 10 item barang, omset kita bisa bertambah di misalnya biasa omset 20-an bisa jadi 21 kan gitu, 22. Itu secara otomatis naik sendirinya. Dan masalah yang ketiga tadi itu pajangan. Pajangan ini juga sangat pengaruh nih. Ini pengaruh banget pajangan barang kayak gini. Memang ada orang sebagian itu tidak suka milih-milih barang sendiri. Ada yang dicatat dari rumah,
dan mereka memberikannya kepada kita, lalu kita siapkan, setelah beres udah semua bayar pulang gitu. Ada sebagian kayak gitu, tapi ada juga yang memang orangnya sendiri itu lebih seneng itu ngambil sendiri. Dan kalau saya itu terus terang lebih suka orang belanja yang ngambil sendiri itu, yang tanpa catatan. Karena kenapa? Jika orang yang ngambil sendiri itu, bedanya sama yang ngasih bon itu, yang ngambil sendiri ini bisa jadi dia mengambil produk-produk baru, kepingin coba produk-produk baru gitu. Sementara yang kita ambil tadi dia hanya sesuai tulisan. Kalau barang yang ditulis itu sesuai tulisan, itu secara otomatis produk baru tidak masuk. Pasti yang biasa dijual di tokonya, yang dibelanjakan di hari itu kan. Tapi kalau orang yang mengambil sendiri ini, dia kadang-kadang melihat barang itu yang ada unik, ada kayak semacam, oh ini ada yang nanya, tarik gitu kan. Belilah gitu. Nah itu dia, itu bisa juga menambah omset kita di dalam toko. Makanya saya lebih memilih memajangkan barang saya sebanyak-banyaknya, semuat-muatnya dan serapi-rapinya di dalam toko. Nah untuk itu kenapa nyampe pajangannya seperti ini tuh, buat penarik sebenarnya. Dan jika kita tidak memajang barang seperti ini, bisa jadi anggapan orang yang baru-baru datang ke toko kita itu menganggap toko kita itu barangnya sedikit. Itu bisa juga, karena nggak mungkin kan dus-dusan ditaruh di depan semua, pasti di gudang tempatnya kan. Nah kalau kita pajang seperti ini, ada orang baru masuk, walaupun kelihatannya dari luar toko kita kecil, begitu dia masuk ke dalam toko, maka dia langsung melihat, oh ternyata tokonya gede juga ya, barangnya banyak juga ya. Nah itu dia. Jadi bisa jadi besok lusa dia akan ke toko kita lagi, dan itu juga poin penting kan, menambah satu customer baru, bisa dibilang kan kayak gitu. Ini kan pajangannya memang simple, pakai bambu, pakai tali rapia diikat ke atas. Tapi pengaruhnya bisa lebih besar daripada kita tidak memajang barang sama sekali gitu. Nah intinya harus rajin-rajin lah ngontrol toko kita itu. Kadang-kadang di dalam toko itu kita tidak bisa sesuaikan toko dengan keinginan kita sendiri, tapi kita harus lihat perkembangan yang belanja juga. Misalnya orang ada yang kepingin nanya itu nanya ini kan gitu. Kalau kita tidak memajangkan barang itu sangat repot kita untuk mengambilnya. Kalau kayak gini kan kita tinggal nunjuk itu. Jadi warna juga kayak gitu kan. Kalau barangnya di dalam posisi masih di dalam karton, kita kerepotan juga nanyain warna apa. Kalau ini dia bisa milih sendiri, kepinginnya warna apa, yang laku di warungnya itu warna apa kan gitu, wanginya bagaimana. Jadi tidak semua orang itu suka dengan satu warna. Ada juga yang misalnya, padahal kan kalau Downy Molto kan semuanya wangi ya, tapi ada yang milih warna biru, ada yang milih warna putih. Nah, saya warna pink gitu kan. Macam-macam, namanya juga selera. Terus yang makainya juga bukan satu orang, jadi kan harus disesuaikan. Jadi di situ keinginan kita itu harus kalah sama keinginan pembeli, karena di situ kita nggak boleh egois. Jadi kita di situ harus mengalah demi omset toko kita, demi menjaga kepuasan pelanggan kita secara dengan barang seperti ini kan gitu. Begitu juga dengan produk-produk gula seperti ini. Ini
kenapa kita bikin seperapatan, setengahan, sekiloan, kan orang belinya juga pinginnya kan sekilo, kenapa nggak satu aja yang sekilo kan. Itu juga banyak permintaan, orang itu tidak mau ribet mungkin, jadi nyampe rumah dia harus misahin lagi, makanya dia kadang beli yang seperapat 3 kilo, beli yang setengahnya 2 kilo gitu kan. Ada juga yang beli yang sekiloannya nyampe 5 kilo kan. Itu juga sebenarnya kan keinginan pelanggan, bukan keinginan kita. Kalau keinginan kita sebenarnya kenapa nggak sekilo aja semua? Pertama lebih hemat kantong, yang kedua kita lebih cepat kerjanya, ya kan. Nah, kurang lebihnya begitulah. Itu kalau menurut saya. Jika ada teman-teman yang punya pengalaman lebih bagus daripada ini, daripada saya, kenapa nggak dijalankan kan gitu. Tidak harus semua toko itu sama dengan saya. Prinsip orang beda-beda. Bahkan ilmu tentang dagang pun kalau dibandingkan orang lain itu saya nggak ada apa-apanya. Orang saya itu masih kelasnya ikan teri kok. Orang lain udah kelasnya ikan kakap, kelasnya ikan hiu gitu kan. Beli barangnya bukan nanya kardus tapi berapa mobil gitu. Kalau ngorder bukan ngorder berapa karton Pak orderannya hari ini, enggak berapa mobil Pak, nanyanya kayak gitu. Itu kan lebih hebat dari kita, manajemennya lebih bagus dari kita. Kalau enggak mungkin dia bisa ngaverin barang nyampe mobil-mobilan, ya kan. Itu semua ada ilmunya, pasti mereka lebih bagus. Nggak mungkin kita lebih bagus. Kalau kita lebih bagus, kita lebih sukses. Ya intinya berapapun yang kita dapat di hari itu, kita memang selalu mempunyai keinginan untuk lebih banyak. Itu udah manusiawi. Tetap aja merasa kekurangan, itu manusiawi. Tapi jangan lupa yang kita dapat itu walaupun sedikit, berdoalah untuk barokah. Dan kita selalu bersyukur apa yang kita dapat. Walaupun kita beranggapan diri kita lebih susah, tapi beranggapanlah masih banyak orang lain lebih susah daripada kita. Itulah salah satu caranya mungkin untuk bersyukur. Jika kita posisi toko masih seperti ini, tapi kita jangan terlalu lihat ke atas, lihatlah ke bawah. Masih banyak orang lain yang tokonya masih merintis, tokonya masih kecil. Dengan cara itu mungkin kita bisa bersyukur, dan mudah-mudahan rezeki kita juga lancar dan tentunya barokah. Gitu kalau menurut saya. Tumben saya bisa ceramah. Terima kasih yang sudah mendukung channel Bursal Sembako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.